Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di seri aljabar linear dan matriks ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang norma ya, norma atau magnitude vektor, dan yang kedua adalah skalar produk atau dot product ya. Jadi ada dua yang akan kita bahas. Nah, yang pertama langsung aja kita masuk ke norma atau magnitude vektor ya. Nah, jika kita mempunyai sebuah vektor A ya, dengan komponen A1 dan A2, maka norma vektornya ya kita tuliskan seperti ini ya, garis-garis A, vektor A, garis-garis, sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Jadi komponennya dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya. Nah, itu norma vektor atau sering kalau bahasa Indonesianya adalah panjang vektornya ya. Jadi kita punya vektor A ya, katakanlah vektor A seperti ini, gambarnya komponennya A1, A2, maka panjangnya ini, panjang vektornya dari origin ke A ya, ini panjangnya merupakan norma vektor ya. Nah, ini untuk 2 dimensi ya. Bagaimana untuk 3 dimensi dan selanjutnya? Kalau 3 dimensi ya kita tinggal mengkuadratkan kemudian menjumlahkan semua komponennya ya. Kalau 3 dimensi kita punya A1, A2, dan A3, maka kita tinggal menjumlahkan, mengkuadratkan kemudian menjumlahkan tiap komponennya baru di akar ya. Sehingga untuk vektor A dalam ruang n dimensi, maka normanya mendapatkan rumus seperti ini ya. Akar dari komponen pertama dikuadratkan, dijumlahkan sampai dengan komponen ke n ya, pada vektor A. Jadi seperti ini, ada 10 ya, menjumlahkan 10 komponen yang sudah dikuadratkan, 20 ya 20. Nah, ini untuk vektor yang digambar dari titik origin. Yang kedua, bagaimana jika vektor tersebut merupakan located vektor ya. Nah, kita sudah pada video sebelumnya kita sudah membahas located vektor. Nah, norma dari located vektor sendiri seperti apa ya? Nah, ini pada video sebelumnya kita menjumpai located vektor seperti ini ya. Jadi kita punya dua vektor A dan B. A ini komponennya 2 dan 3, sedangkan B itu min 1, 1. Nah, located vektor A tadi kita sudah ketahui ya. Saya tulis di sini pakai yang hijau. Nah, located vektor A ke B ini adalah minus 3, minus 2. Nah, sehingga kita bisa langsung mencari located vektor ini menggunakan rumus ini. Atau kalau kita belum mencari located vektornya ini, kita bisa melakukan yang manual ya. Jadi seperti ini, kita pakai yang B1 minus A1 kuadrat ditambahkan dengan B2 minus A2 kuadrat. Dari sini B1-nya adalah min 1 min 2 kuadrat ditambahkan 1 min 3 kuadrat. Kita punya minus 3 kuadrat ya, ditambah minus 2 kuadrat ya. Ini minus 3 kuadrat minus 2 kuadrat. Maka ini hasilnya adalah 9 tambah 4. Jadi akar 13. Jadi panjang located vektor AB ya, ini adalah akar 13 ya. Jadi begitu kita bisa mencari located vektornya dulu dengan cara di video sebelumnya, atau kita bisa mencari normanya langsung ya. Jadi nggak perlu mencari located vektornya, tapi langsung aja seperti ini. Nah, itu untuk norma atau panjang
vektor ya. Dari sini ini juga bisa norma vektor bisa kita gunakan untuk mencari jarak ya. Jadi mencari jarak dari sebuah titik ke titik yang lain ya. Itu juga bisa. Oke, itu untuk norma vektor ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang scalar product atau dot product ya. Nah, jadi apa sih itu scalar atau dot product ya? Nah, ini kita punya contoh ya, A dan B adalah vektor ya. Nah, maka A dot B itu adalah perkalian ya, jumlah dari perkalian dari komponen A dan komponen B ya. Dijumlahkan. Maka tentunya dari sini ya, hasil dari dot product ini adalah angka ya, jadi bukan vektor, tapi hasilnya adalah angka. Nah, ini rumus yang pertama ya, saya akan tulis sini rumus yang pertama. Nah, di sini adalah rumus yang kedua, jadi kita bisa mencari menggunakan seperti ini ya. Jadi mengalihkan komponen vektornya atau pakai cara kedua ya, A dot B itu pakai norma ya. Jadi norma A dikalikan norma B dikalikan cos theta ya. Theta saya tulis sini, di mana theta adalah sudut ya, sudut antara vektor A dan vektor B. Ini rumus yang kedua ya. Nah, dari dua rumus tersebut kita bisa juga nanti misalkan kita cuma taunya vektor A dan vektor B, tapi kita tidak tahu sudut yang dibentuk dari dua vektor itu berapa ya. Nah, jadi kita bisa juga mencarinya ya dengan nanti mensubstitusikan rumus ke-1 ke rumus yang kedua ya. Kita masuk dulu ke rumus yang kedua ya. Di sini rumus yang kedua, A dot B sama dengan yang ini ya. A dot B sama dengan norma A dikalikan norma B dikalikan cos theta. Maka cos theta-nya kita sendirikan, ini sama dengan A dot B dibagi norma A dikalikan norma B. Nah, seperti ini. Nanti yang A dot B-nya kita substitusikan dari rumus yang pertama ya. Kita bisa menemukan ini di sini, maka kita nanti bisa menemukan sudut yang terbentuk dari vektor A maupun vektor B ya. Jadi untuk dot product seperti itu dari perkalian A dan B. Mungkin saya kasih contoh pakai yang tadi ya. Contohnya A-nya sama dengan 2,3 dan B-nya sama dengan min 1,1. Maka A dot B sama dengan A1 B1 tambah A2 B2. Maka di sini adalah 2 kali min 1 ditambah 3 kali 1. Hasilnya minus 2 tambah 3. Nah, jadi dot product dari A dan B ini adalah 1 ya. Oke, kemudian kita coba mencari sudut ya. Jadi sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B. Kita menggunakan rumus ini, kita sudah punya A dot B-nya ya. Kita sekarang mencari norma A dan norma B-nya. Taruh di sini ya. Norma A-nya sama dengan akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat.
Ini akar 4 tambah 9 sama dengan akar 13 ya. 13. Kemudian norma B-nya kita cari min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini sama dengan 1 tambah 1 akar 2. Oke, kita sudah punya A dot B, norma A dan norma B. Nah, ini kita gambarkan dulu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini sudutnya yang akan kita cari. Ini ya. Theta namanya. Namanya theta. Sudut theta. Nah, ini mungkin kelihatannya siku-siku ya, tapi nanti kita lihat ya, berapa besar sudut tetanya itu ya. Oke, kita pakai rumus yang tadi, artinya cos theta sama dengan A dot B dibagi norma A dikalikan norma B. A dot B nya kita punya 1 ya. Kemudian norma A nya adalah akar 13, norma B nya akar 2. Maka hasilnya adalah 1 per akar 26. 1 per akar 26. Akar 26. Berarti tetanya adalah R cos 1 per akar 26. Ini kalau nggak salah tadi sudah saya hitung, itu hasilnya adalah 78,9 derajat. Jadi sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B adalah 78,69 derajat ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai norma vektor, norma atau magnitud vektor dan cross product, dot product ataupun scalar product. Oke, sampai sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.